go together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take
Shalom semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Coba melihat kiri kananmu, berikan senyum, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berada di tempat ini. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Boleh saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Boleh kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Coba kasih tahu kiri kananmu, katakan Yesus yang engkau sembah adalah Yesus yang baik. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Haleluya Jesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti Engkau curahkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuji nama-Mu. Karena kami tahu Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah segala pujian kami naikkan kepada Engkau. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Setiap yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau melihat sekali lagi tangan-tangan yang bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara percaya kasih-Nya tidak berkesudahan, tidak berkesudahan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita semua angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi kesetiaan Tuhan, buat kasih dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat di hidup kami Tuhan, dan tiada Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami, yang begitu mencintai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari dengan mulutmu naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, sebab Dia memelihara hidup kita. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian bagi-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan dalam hidup kami. Sebab Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau Allah penjaga kami, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah Engkau tahan di hadapan setiap kami. Engkau selalu menyatakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Bila saat ini kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka setiap jiwa kami Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Oh, kasih Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan tenang saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari naikkan sekali lagi pujian ini dari awal. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Kami naikkan pujian, sembah kami, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan setiap kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Dia. Naikkan sembahku berikan. Mari saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oh Yesus, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, oh mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Tuhan. Amin. Oleh kuasa, mari lebih lagi dengan senang hatimu katakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Melingkupi kami, kasih-Mu mengalir, hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Semua karena darah-Mu Yesus, semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau merelakan nyawa-Mu bagi setiap kami, menebus dosa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kasih yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang selalu Kau nyatakan, yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Sehingga kami tak pernah takut apa yang di depan kami, karena Allah menyertai setiap kami, karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu Yesus mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, lebih lagi katakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku Tuhan.
Kami percaya ada kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Dan firman-Mu berkata di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada perkara dahsyat dinyatakan. Dan setiap kami malam ini kami percaya di tempat ini, di hidup kami, bahkan di rumah-rumah di mana setiap anak-anak Tuhan bersama-sama dalam ibadah malam ini, ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran Roh Kudus, maka ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh haleluya, haleluya, lebih lagi, haleluya. Sorak-sorai lebih lagi, sambut kehadirannya, sambut kehadirannya. Berikan pujian bagi dia, berikan sorak-sorai bagi dia. Katakan pada dirimu, saya percaya hidup saya diberkati, hidup saya mengalami mujizat, hidup saya mengalami terobosan. Roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Saya percaya Roh Kudus mengurapi, saya percaya Roh Kudus memenuhi. Katakan lebih lagi, haleluya. Biar malam ini malam perjumpaan kita dengan Tuhan, malam lawatan, malam kesembuhan, malam mujizat. Buat setiap pribadi lepas pribadi, baik engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah-rumah bersama-sama dalam ibadah malam ini, kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Iman dibangkitkan, hati diteguhkan. Oh haleluya, haleluya. Kami nyatakan dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Oh Bapak, terima kasih buat lawatan, terima kasih buat mujizat, terima kasih buat kehadiran-Mu. Biarlah hati kami terus bangga, hati kami bersyukur, hati kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang sebentar kami akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami nyatakan ada shalom atas kota kami Singkawang. Di dalam nama Yesus, Singkawang diberkati, Singkawang dalam perlindungan Tuhan, Singkawang dalam penyertaan Tuhan. Kami menolak segala sakit penyakit sampar atas Singkawang. Kami enyakkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami nyatakan mujizat terjadi. Oh haleluya, orang-orang di Singkawang ada dalam pelindungan Tuhan. Orang-orang di Singkawang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anugerah Tuhan terjadi atas Singkawang dalam nama Yesus. Indonesia diberkati, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bicara kepada setiap kami dan teguhkan hati kami, sehingga hari-hari ini kami bangkit, dan hari-hari ini kami melihat perkara dahsyat terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya di jalan kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami, dan kemenangan sudah terjadi. Kemenangan sudah terjadi atas hidup kami, karena Yesus Kristus sumber kemenangan kami, yang menjadikan kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Yang siap diberkati firman, katakan sama-sama amin. Lebih lagi katakan amin. Teriakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, kasih tahu sama orang di sebelah, kiri, kanan, depan, belakang saudara, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu luar biasa, hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan. Lambaikan tangan saudara, lihat ke sebelah saudara, lihat ke belakang saudara, orang-orang yang luar biasa ada di ruangan ini. Mari sebelum duduk, beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya kita lebih lagi muliakan Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah-rumah. Sorakan haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Semua katakan Yesusku dahsyat. Mana suaranya lebih keras lagi? Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku hebat. Kasih tahu sama orang di sebelah saudara, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Iya, saya lihat jamnya tidak ada di tempat, jadi artinya saya bebas khotbah malam ini. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Haleluya. Apakah nanti ada yang berikan saya tanda? Karena saya ya, saya buka dulu jamnya ya. Ya, saya KO. Wah, jam aja sampai KO saudara. Bukan karena virus kan?
Haleluya. Coba senyum dulu sama sebelah saudara biarpun gak kelihatan. Karena semua lagi pakai masker. Bilang sama dia, saya lihat wajah kamu tambah hari tambah cantik aja. Yang wanita loh, yang pria bilang, saya lihat wajah kamu tambah hari tambah ganteng aja. Kasih tahu lagi sama sebelahnya, saya lihat kamu tambah langsing. Saya harap saudara setuju dengan saya. Ya kasih tahu dia sama dia, ya kamu tambah langsing loh. Badan kamu bagus ya. Itu namanya perkataan iman saudara. Dan saya percaya semua kita mengharapkan tubuhnya tambah langsing. Tapi jangan hanya sekedar mengharapkan, mulai kerjakan saudara. Amin. Ya setuju, kasih tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Nah saudara, malam ini saya ajak kita lihat Alkitab kita, buka di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai yang ke-25. Saya ajak kita sama-sama perhatikan saudaraku. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang selalu ada harapan. Sama-sama bilang, selalu ada harapan. Siapa yang bilang gak ada lagi harapan? Gak ada yang berani bilang kan? Bilang sama sebelah sudah, selalu ada harapan. Amin. Nah saya bacakan buat kita dimulai dari ayat 18 sampai yang ke-25. Di sini dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudara boleh baca juga dengan suara saudara, jadi jangan hanya diam semua. Ya, ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya apa? Putuslah segala harapan kami. Mungkin hari-hari ini banyak terjadi saudara, tapi saya percaya di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 21 berkata, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, Paulus menasihatkan kepada semua kita, aku menasihatkan kepada kamu supaya kita apa? Tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata apa? Ia berkata apa? Bilang sama sebelah saudara, lu jangan takut. Yang sebelah juga bilang, sama lu juga. Lagi semua sama-sama bilang sama orang di belakang, jangan hanya ngomong. Iya, jadi semua kita jangan takut saudaraku ya. Paulus, engkau akan menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu apa? Sebab itu apa saudara? Tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya. Sama-sama bilang, aku percaya. Lagi katakan, aku percaya. Ya, saya lanjutkan kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, malam ini saya akan bicara tentang selalu ada harapan. Sama-sama bilang, selalu ada harapan. Lihat wajah di sebelah saudara, lihat wajah yang ada harapan. Bilang sama dia, saya lihat wajahmu, wajah yang penuh pengharapan. Jangan bilang wajah yang penuh penderitaan. Penderitaan sudah berlalu. Yang datang apa? Kemenangan, ada harapan. Sama-sama bilang, selalu ada harapan. Lagi lebih keras, selalu ada harapan.
Dengan kata lain, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, selalu ada harapan. Masalah yang besar di baliknya ada harapan. Tantangan yang besar di baliknya ada harapan. Situasi yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini selalu ada harapan. Itu yang harus menjadi iman kita, yang harus kita pegang, yang harus kita yakini. Maka sorga akan menyatakannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, hidup saya ada harapan. Lagi katakan, hidup saya ada harapan. Katakan, keluarga saya ada harapan. Katakan, bisnis saya ada harapan. Lagi, usaha saya ada harapan. Kasih tahu sama sebelah saudara, memang selalu ada harapan. Ya, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang baru diputuskan pacar karena masa COVID tidak boleh kemana-mana, ada harapan. Amin. Amin. Oke, nah saudara, kita akan lihat sama-sama di sini. Saya percaya betul saudaraku, harapan orang percaya selalu ada. Harapan orang percaya adalah kepastian. Memang dunia bisa membuat kita kehilangan harapan. Dunia membuat orang putus harapan. Dunia membuat orang, saudaraku, patah semangat. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan. Sebab Tuhan adalah sumber pengharapan. Katakan amin. Kita lihat ayat 20-nya berkata seperti ini. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Bayangkan saudaraku, oh tidak ada bintang, tidak ada matahari, berarti gelap gulita saudara. Kalau kita lihat tiba-tiba di Singkawang mau turun hujan saudaraku, oh gelap saudara, pastinya sebagian orang takut. Apalagi mulai ada tiupan angin yang cukup keras, maka ketakutan bisa menguasai kita. Kita sudah mulai berpikir apa yang akan terjadi. Dan saya mau berkata, waktu itu saudara, Paulus ada bersama dengan orang-orang menghadapi keadaan yang lebih mengerikan saudara. Jadi kalau mereka kehilangan harapan, wajar, karena ada badai yang akan terjadi saudaraku. Tapi saya mau berkata, badai apapun yang bisa membuat kita kehilangan harapan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Oleh sebab itu, hidupmu harus bergantung kepada Yesus. Hidupmu harus mengandalkan Yesus. Hidupmu harus ada Yesus. Ada Yesus, ada pengharapan. Ada Yesus, ada kemenangan. Ada Yesus, ada mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, hidup saya ada Yesus. Katakan, hidup saya ada Yesus. Jadi ketika engkau menyadari ada Yesus, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau engkau menyadari ada masalah, maka ketakutan yang terjadi. Tapi kalau engkau sadar ada Yesus, maka ada keberanian, maka ada mujizat, maka ada kemenangan, maka ada terobosan. Katakan amin. Katakan amin. Lihat saudara, keadaan yang terjadi kepada mereka pada waktu itu. Di situ dikatakan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus. Apa? Halo, mana suaranya umat pemenang? Dan angin badai yang apa? Dahsyat terus menerus mengancam. Memang angin badai besar, dahsyat, luar biasa. Tapi ingat, Tuhan kita lebih dahsyat. Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan kita lebih hebat. Yang setuju Tuhannya hebat, beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Teriakan haleluya. Ayo yang di rumahnya cuma nonton, sama-sama teriakan haleluya. Jangan sembari makan kacang, sama-sama katakan haleluya. Iya kan, kita di sini seru, dia mah enak aja makan kacang lagi. Oh haleluya. Ayo di rumah bilang sama sebelah saudara, ayo kita ikut semangat. Saya percaya ada malaikat Tuhan di rumah-rumah. Amin. Ada lawatan di rumah-rumah. Ada hal-hal yang dahsyat di rumah-rumah. Katakan amin. Nah di situ dikatakan saudara, karena angin badai menghancam saudaraku, akhirnya apa? Halo? Putuslah segala harapan kami. Bukan hanya putus pengharapan, tapi putuslah segala harapan kami. Bukan hanya putus layangan, bukan hanya putus cinta, tapi putuslah segala. Berarti saudaraku, sama sekali udah nggak ada yang bisa diharapkan.
Kenapa tidak ada yang bisa diharapkan? Karena badai dahsyat. Karena saudaraku kegelapan di mana-mana, tidak bisa melihat sekitarnya. Yang disadari adalah kematian, yang disadari adalah maut, yang disadari adalah kehancuran. Maka putuslah segala pengharapan. Siapa yang pernah mengalami putus pengharapan? Pernah lah ya. Tapi saudaraku kan belum segalanya. Di sini dikatakan apa? Putuslah segala harapan. Nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Ketika divonis dokter sakit, saudaraku, dokter yang terhebat sudah berkata, nggak mungkin lagi aku bisa turun tangan. Bahkan saudaraku semua sudah berkata, nggak mungkin lagi. Itulah artinya putus segala pengharapan. Orang yang dianggap bisa menolong, tapi orang yang diharapkan sudah berkata, aku nggak bisa tolong lagi. Tapi saya mau bilang, ketika dunia nggak bisa tolong, kita punya Yesus yang sanggup menolong. Ketika keadaan saudara terjadi, orang-orang mulai berkata, nggak ada lagi jalan keluar. Selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Engkau mungkin melihat kegelapan, tapi Tuhan adalah sumber terang bagi setiap kita. Ketika dalam kegelapan kita nggak bisa melihat jalan keluar, tapi ketika engkau sadar ada Yesus, maka ada terang Tuhan yang terbit di dalam saudara. Sehingga engkau berkata, saya bisa bangkit kembali. Apapun yang terjadi, saya akan bangkit. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atas hidupku. Katakan amin. Itulah dahsyatnya Yesus di dalam kita, saudaraku. Bilang sama sebelah saudara, Yesus kedahsyat. Makanya hari-hari ini saudara bangkitkan iman kita. Amin. Sama-sama bilang selalu ada harapan. Nah, kita lihat hari-hari ini saudaraku, akibat dari badai COVID yang melanda seluruh dunia. Apa yang terjadi saudaraku? Krisis ekonomi terjadi di mana-mana, perusahaan besar saudaraku bangkrut. Ada banyak orang di PHK. Dan semua kita tahu saudaraku. Dan saya mau berkata saudara, ini badai yang membuat orang putus segala pengharapan. Belum putus uratnya saudara, ini putus segala pengharapan saudara. Orang-orang dalam ketakutan, orang-orang dalam kegentaran, orang lebih sadar akan maut, orang lebih sadar akan kematian, orang lebih sadar akan sesuatu yang buruk menimpa hidupnya. Tapi saya mau berkata saudaraku, mari gereja Tuhan sadar Allah kita sumber pengharapan, selalu ada pengharapan di dalam Dia. Katakan amin. Ketika engkau menyadari itu, rohmu bangkit, semangatmu bangkit, engkau bisa melihat masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan. Engkau bisa melihat setiap keadaan, ada janji Tuhan di baliknya, ada kemenangan di baliknya, ada terobosan di baliknya. Katakan amin, katakan amin. Ayo yang di rumah-rumah kepalkan tangan, bilang haleluya, haleluya. COVID boleh melanda seluruh dunia. Memang banyak orang yang akibat itu saudaraku meninggal dan sebagainya. Tetapi saya mau berkata saudaraku, hari-hari ini lebih sadar akan Tuhan atas hidup kita. Sehingga membawa kita semakin mengandalkan Dia, semakin menggantung kepada Dia, semakin intim dengan Dia. Katakan amin. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang selalu ada harapan. Amin. Amin. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Akibat daripada badai krisis, maka 3S yang terjadi di mana-mana hari ini. Apa itu 3S? Susah, sulit, sukar. Betul-betul? Betul enggak? Akibatnya apa saudaraku? Halo? Ketika ini terjadi akibatnya apa? 3S lagi. Sepi. Apa lagi? Halo? Bilang sama sebelah saudara, sepi. Terus? Kalau orang putus cinta jadinya apa? Sedih. Kalau uang di dompet sudah kering, tagihan banyak jadinya apa? Stres. Ya. Terjadi krisis membuat hari-hari ini susah, sulit, sukar. Akhirnya banyak orang jadi apa? 3S juga. Sepi, kan dagang jadi sepi kan? Terus apa lagi? Sedih. Habis itu apa? Habis itu apa? Stres. Bilang sama sebelah saudara, jangan sampai terjadi atas hidupmu. Amin. Nah, malam ini saya mau tegaskan saudara, apapun keadaan dunia, sama-sama bilang selalu ada jalan.
selalu ada harapan, selalu ada kemenangan. Bilang sama sebelah saudara, ada harapan. Amin. Orang percaya selalu memiliki pengharapan, karena pengharapan sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Keadaan dunia boleh goncang, tetapi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah, mengapa saudaraku di dalam Yesus selalu ada pengharapan? Yang pertama saudara, alasannya karena Yesus datang, dia memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ayo, mana berikan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Ketika dunia kehilangan harapan, ketika saudara kehilangan harapan, Yesus datang dalam hidup saudara. Dia memberikan hidup, hidup dalam kelimpahan. Artinya di dalam Dia ada harapan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada sukacita. Katakan amin. Ayo, mana suaranya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua, mengapa selalu ada pengharapan? Alkitab kita berkata saudara, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Mana beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi mengapa saya berkata di dalam Yesus selalu ada pengharapan? Yang pertama, Dia datang memberikan hidup, hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan yang ketiga saudara, Yesus berkata segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan buat kita. Berarti ada nggak harapannya? Ada nggak kemenangannya? Bilang sama sebelah saudara, selalu ada harapan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengalami di dalam Yesus selalu ada harapan? Yang pertama saudara, kita lihat di ayat yang ke-22. Ayat 22 berkata seperti ini, saya bacakan buat kita semua. Tetapi apa? Halo, mana suaranya nih ya? Tetapi apa? Sekarang juga dalam kesukaran ini, dalam kesukaran yang kita hadapi, firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya supaya apa kita? Ayo suaranya, supaya kamu, kita apa? Tetap bertabah hati. Sama-sama bilang, saya harus tabah hati. Kata lain dari tabah hati adalah teguh. Kata lain dari tabah saudaraku adalah stabil, jangan goncang. Amin. Dan kata lain dari tabah adalah saudaraku, kuat hatimu. Amin. Coba lihat wajah-wajah di sebelah saudara. Bilang sama dia, tabah hati. Ketika seseorang kehilangan selalu kita berkata, tabah ya, tabah ya. Artinya apa? Kuat ya, teguh ya. Kenapa kita mengucapkan hal itu? Karena kita mau dia bangkit lagi. Tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan, kita sedang berkata kepada dia, masih ada harapan. Amin. Tapi kan seringkali kita hanya mengucapkan sekedar menghibur, basa-basi. Sisa basahnya tinggal, hilang basahnya tinggal apa? Basinya saudaraku. Tapi Tuhan enggak seperti itu saudara. Dia yakinkan kita apapun yang terjadi dalam hidupmu, tabah hati, kuat hati, teguh hati. Sebab apa? Aku jawaban, kata Tuhan. Yang pertama, Dia datang berikan apa? Hidup. Yang kedua, Dia adalah jalannya. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi, maksud dibaliknya adalah mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, di ayat yang ke-25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, saudaraku, lebih dalam lagi, tabah hati harus ada alatnya untuk membuat kita menjadi tabah hati. Bagaimana seseorang bisa menjadi tabah hati? Dia harus percaya. Paulus berkata, aku percaya. Sebagaimana yang Tuhan katakan, itulah yang akan terjadi. Amin.
Jadi untuk engkau bisa kuat hatimu, tabah hatimu, teguh hatimu, maka engkau harus percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan jadi kurang percaya. Nah, untuk menolong saudara yang tidak bimbang dan tidak percaya, saudaraku, engkau harus mengucapkan firman Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya mengucapkan firman Tuhan. Makanya di sini katakan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku, menolong kita untuk tetap tambah hati, yang pertama percaya, yang kedua saudaraku sepakat dengan firman. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman telah diucapkan, maka firman akan mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Karena firman adalah Allah sendiri. Karena firman adalah Allah sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang membuat kita, ini yang menolong kita, ini yang menjadikan kita bisa tabah hati. Tabah hati bukan lahir dari saudaraku nonton sinetron. Tabah, ya kalau sinetronnya Kristen punya, oke juga gitu ya. Tambah hati bukan saudaraku, kita ada di tempat-tempat yang tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Tambah hati hanya bisa terjadi kepada orang yang berdiam di bawah kaki Tuhan. Dia cari Tuhan. Kenapa? Ketika orang cari Tuhan, dia ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kan Alkitab sudah berkata di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika engkau cari kerajaan Allah, engkau tinggal di dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Maka kita punya hidup, hidup akan berbuah, saudaraku. Amin. Lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, selalu ada harapan. Bagaimana kita bisa ngalami? Ayo, mulai hari-hari ini tabah hati. Bagaimana tabah hati? Tinggal dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendeklarasikan firman, saudara, Anda dan saya hidup dalam kerajaan. Kita ada dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dunia goncang, tapi kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu saudara dan saya memiliki iman yang membuat setiap kita selalu ada dalam kerajaan Allah. Amin. Ketika engkau dan saya ada di dalam kerajaan Allah, saya pastikan hidup kita tidak tergoncangkan. Hidup kita semakin dahsyat, semakin luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya harus tambah hati. Kenapa saudara? Karena di dalam Yesus selalu ada harapan. Sama-sama bilang, di dalam Yesus ada harapan. Nah, yang kedua saudaraku, bagaimana kita selalu ada harapan di dalam Yesus. Yang kedua kita lihat ayatnya. Di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 saya bacakan sama-sama. Di sini katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut. Sama-sama bilang, saya nggak boleh takut. Nah, saudara, saya berhenti sampai di sini saja. Di ayatnya saudaraku, di sini dikatakan, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Berarti ketika Paulus cari Tuhan, Tuhan hadir. Ketika lagi ada badai yang mengerikan, membuat banyak orang, bahkan semua orang di perahu tersebut terkecuali Paulus, semua putus harapan. Tapi Paulus, saudaraku, dia biasa saja. Kenapa saudara dia tetap tenang? Kenapa saudaraku dia tetap kuat? Karena dia menyadari ada kehadiran Tuhan di tengah goncangan, ada kehadiran Tuhan di tengah badai, ada kehadiran Tuhan. Dan bagi dia, kalau ada kehadiran Tuhan, Tuhan sanggup menenangkan badai. Tuhan sanggup membuat badai menjadi tenang. Katakan amin. Katakan amin. Ayo sama-sama bilang, selalu ada harapan. Jadi yang disadari oleh Paulus adalah apa? Kehadiran Tuhan. Saudara sadar siapa yang hadir hari-hari ini di hidupmu? Saudara lebih sadar siapa? Halo.
Sama-sama bilang, saya harus lebih sadar kehadiran Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, sadar kehadiran Tuhan. Nah yang kedua, agar saudara dan saya selalu ada harapan di dalam Yesus. Yang harus kita lakukan adalah tetap fokus pada kehadiran Kristus Yesus. Fokus artinya penuh perhatian, menaruh perhatian kepada kehadirannya. Jangan menaruh perhatian kepada hadirnya masalah. Coba lihat wajah sebelah saudara. Kamu menaruh perhatian kepada apa yang hadir? Anda dan saya lebih menaruh perhatian kepada apa yang hadir. Ketika Anda mulai cenut, Anda lebih menyadari siapa yang hadir. Ketika Anda mulai rasa, aduh mual nih. Kalau buat saudara yang menikah, ya mual, Anda lebih sadar. Jangan-jangan ngandung kan. Tapi untuk hari-hari ini saudara, orang lebih sadar apa? Aduh pusing nih. Harusnya ketika Anda lagi pusing, wah pusing nih, ada duit nih. Kan lebih keren. Buat yang belum menikah, lagi doa buat jodoh kan. Ketika Anda rasa pusing langsung, wah jodoh datang nih. Kan udah ada tanda-tanda gitu kan, lebih keren saudaraku. Tapi heran, kenapa sih yang selalu disadari siapa tuh? Si COVID tuh. Heran saudara, kok COVID yang lebih disadari? Mendingan sadar, opa datang bawa mie. Amin. Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, sadar kehadiran Tuhan. Haleluya. Saudara setuju gak dengan saya? Setuju gak setuju saudara, memang ini yang kita lakukan hari-hari ini. Akan membuat saudara dan saya lebih lagi di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, di tengah-tengah badai yang membuat semua orang putus pengharapan, Paulus sadar Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga di tengah badai dia tenang. Haleluya. Di tengah-tengah badai, sama-sama hadapi badai. Tapi ada Paulus yang bisa menasihati mereka, kuat dan teguhkan hati. Orang lagi ketakutan semua kok. Jangan sampai di keluarga saudara nggak ada orang yang bisa menenangkan keluargamu hari-hari ini. Jangan sampai di kota ini saudaraku nggak ada lagi orang yang menenangkan orang-orang di kota ini. Karena apa? Semua lebih sadar. Siapa yang hadir? Udah, nggak usah sampai diucapkan dia, jangan sampai dia GR. Amin. Mari sama-sama lebih sadar akan kehadiran Tuhan. Sehingga di tengah keadaan apapun dia yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditagungkan, Tuhan yang dipuji, disembah. Sehingga kok COVID berkata, aku gak diperdulikan, pindah ah. Amin. Tapi jangan kasih dia pindah. Kasih dia apa? Lenyap. Bilang sama sebelah saudara, lenyapkan dia. Jangan suruh dia pindah. Saya takut kalau dia pindah ke Bengkayang pula. Jadi jangan kasih dia pindah saudara. Haleluya. Ayo mari sama-sama katakan, saya harus fokus kepada kehadiran Tuhan. Nah kalau engkau sadar kehadiran Tuhan, ayo dong di rumah saudara bangun mezbah. Amin. Sembah dia, puji dia. Kalau engkau sadar ada kehadiran Tuhan, ayo dong saudaraku bersekutu dengan dia. Jangan biarkan dia. Ketika engkau bisnis sadar ada kehadiran Tuhan, waktu buka toko mulai nyanyi saudaraku. Apalagi mungkin sepi kan, saudara, wah udah praise and worship aja. Kalau bila perlu pinjam tuh drum siapa gitu, tetok nari-nari saudara. Amin. Nggak apa-apa orang bilang, ih orang gila. Nggak apa-apa saudaraku. Amin. Sukacita saudara. Coba lihat lagi wajah-wajah yang lagi bingung. Halo. Mari sama-sama hari ini sadari kehadiran Tuhan. Ya. Nah saudaraku, ketika kita fokus kepada kehadiran Tuhan, ketika kita fokus kepada penyertaan Tuhan, ketika kita fokus kepada firman, ketika kita fokus pada janji Tuhan, maka imanmu bangkit. Engkau akan memiliki iman yang menerobos, engkau akan memiliki iman yang tangguh saudaraku. Ketika imanmu tangguh saudaraku, maka engkau akan menjadi penakluk raksasa. Artinya masalah, tantangan, persoalan yang diumpamakan seperti raksasa, engkau bisa taklukkan, engkau bisa taklukkan. Alkitab berkata, segala kuasa baik di bumi dan di sorga ada padamu. Setan telah ditaklukkan di bawah kakimu. Katakan
Haleluya. Kapan itu terjadi? Sudah terjadi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Bagian kita sekarang adalah fokus kepada Dia, penuh perhatian kepada Dia. Maka engkau akan berjalan di atas keadaan, engkau akan menang atas keadaan, engkau akan melihat mujizat dinyatakan dalam setiap keadaan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo, mana suaranya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat ancaman buat orang Israel, Goliat ancaman buat Raja Saul, tapi bagi Daud, Goliat bukan ancaman. Kenapa? Karena Daud bersama dengan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia, buat orang banyak itu ancaman, buat anak Tuhan, Tuhan kita ada di pihak kita, Dia menyertai kita, Dia berjalan bersama dengan kita. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Ayo, mana berikan tepuk tangan yang meriah. Kapan itu bukan menjadi ancaman? Ketika engkau fokus kepada Tuhan. Makanya ketika Daud menghadapi Goliat, Daud berkata, engkau datang kepadaku dengan senjatanya, apa tuh? Goliat dengan senjata yang hebat, tapi Daud datang kepada Tuhan hanya dengan ketepel. Nggak masalah, saudara. Yang terpenting adalah Allah yang dahsyat ada di pihak Daud. Allah yang luar biasa ada di pihak Daud. Allah yang dahsyat ada di pihak saudara. Allah yang dahsyat bersama dengan saudara. Maka setiap kita bisa menjadi penakluk raksasa. Katakan amin. Katakan amin. Jadi yang kedua yang harus jadi fokus kita apa? Halo, fokus akan kehadiran Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, engkau sadar kehadiran Tuhan. Ketika engkau keluar dari rumah, harus dagang, harus kerja, saudara, sadari kehadiran Tuhan. Amin. Nah, saudara, wanita pendarahan, dia sadar akan kehadiran Tuhan di kotanya. Makanya dia bangkit, dia datang, dia jamah jubah Yesus, dia disembuhkan. Amin. Bartimius dia sadar Yesus akan lewat di depan dia. Makanya itu dia bangkit, dia berseru, saudara. Orang yang sadar akan kehadiran Tuhan, dia nggak diem. Ah, ini nih. Anda lagi sadar apa nih? Kok jadi diem? Nah, ya iya dong. Lihat ya, saya ulang lagi ya. Bartimius sadar akan kehadiran Tuhan akan lewat di depan dia. Dia ngapain? Teriak. Siapa lagi? Wanita pendarahan sadar akan Tuhan Yesus ada di kotanya. Dia diam di rumah. Dia bilang, kalau Yesus berkuasa datang kepadaku, tumpang tangan atas aku. Kalau enggak, tumpang kaki juga boleh. Yang penting sembuh. Enggak, dia bangkit. Kalau engkau sadar akan kehadiran Tuhan di kota ini, engkau sadar akan kehadiran Tuhan di rumahmu, bangkit dong. Amen. Bersorak bagi Dia. Haleluya. Lah, orang sadar akan COVID di setiap muka ditutup. Coba, saudara, kenapa pakai masker? Saya tanya, kenapa pakai masker? Nggak, ini nggak dosa, saudara. Karena sadar akan di mana-mana ada virus. Betul. Nah, sadar akan virus aja buat kita bisa cuci tangan, jadi rajin cuci tangan. Yang mandi setahun sekali jadi tiap hari mandi 3 kali. Tapi kalau orang mandi setahun sekali jadi apa tuh ya? Ya kan? Yang saudaraku kalau nggak disuruh nggak cuci tangan loh saudara. Tapi hari-hari ini saudara cuci tangan. Kenapa? Sadar akan virus. Sadar akan virus membuat hidup kita bisa berubah. Betul nggak? Sadar akan virus membuat kita jaga kebersihan. Sadar akan virus membuat kita nggak lagi sembarangan jajan-jajan di luar. Sadar akan virus membuat saudara akhirnya tidak lagi nongkrong di segala tempat. Sadar akan virus membuat kita lebih banyak waktu di rumah. Kenapa sadar akan Tuhan tidak merubah kita? Halo? Kenapa kita sadar bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang, tapi kita biasa? Kenapa kita sadar bahwa dosa tidak ada tempat di sorga, tetapi kenapa nggak buat kita berubah? Halo? Berarti setan
mau kita tertipu saudara. Kita lebih sadar akan kehadiran masalah, membuat kita takut, khawatir. Tapi sadar akan Tuhan tidak robah kita. Saya mau berkata, hari ini harus bangkit. Amin. Hari-hari ini harus bangkit. Sadar akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Maka setiap kita lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Sadar akan dosa yang tidak ada tempat di sorga. Maka hidup kita harus lebih baik lagi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sadar akan apa yang sedang terjadi di dunia membuat semua orang bisa langsung diam semua. Kenapa sadar akan Tuhan tidak membuat kita lebih lagi dengan Tuhan? Harusnya ini loh yang dikerjakan hari-hari ini. Saya ajak kita hari-hari ini saudara, sadar akan kehadiran Tuhan, merubah mental kita, semakin sungguh cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini yang hal kita sadari adalah waktunya sudah singkat saudaraku. Dan jangan main-main. Yang terakhir saudaraku, ya. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, tabah hati. Yang kedua, fokus kepada kehadiran Tuhan, ya. Yang ketiga, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Kan tadi saya sudah bilang saudaraku, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudaraku, ya. Nah, maka itu kita bersyukur. Kenapa? Ada kebaikan. Amin. Kita lihat ayatnya Kisah Para Rasul 27 ayat 35 sampai 36 saya bacakan buat kita. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu berkata, ketika mereka makan, apa yang terjadi saudara? Lalu mereka mulai makan, apa yang terjadi? Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Lihat ketika mereka mulai mengucap syukur, memakan roti saudara yang gambarannya adalah tubuh Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat tanggung dosa saudara dan saya. Maka karena salib kita berkemenangan, karena salib selalu ada harapan, karena salib selalu ada jalan keluar, karena salib kita menjadi kuat untuk menjalani hidup ini. Memang ada tantangan, memang ada persoalan, tapi anak Tuhan kuat, anak Tuhan dapat bertahan, anak Tuhan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Makanya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Di segala keadaan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mau berkata saudaraku, ada kuasa dalam kita bersyukur. Percaya saudara? Mana suaranya nih? Ada kuasa dalam kita bersyukur. Masa sih biasa aja? Ada kuasa dalam bersyukur. Ayo dong yang semangat. Ada kuasa dalam bersyukur. Ketika Yesus ada di depan kuburan Lazarus, Yesus mengucap syukur. Apa yang terjadi? Lazarus hidup dan keluar lagi saudaraku. Ketika Yesus saudaraku dihadapkan dengan 5.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak, Yesus mengangkat roti dan bersyukur. Maka dari roti dan ikan yang terbatas bisa dimakan 5.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak. Semua terjadi karena apa? Ucap syukur. Berarti ada apa di dalam ucap syukur? Ada apa di dalam ucap syukur? Mau ngalami kuasa? Tanya sama sebelah saudara, mau ngalami kuasa? Bilang sama dia, ada di mulutmu. Mulut kita ngapain? Bersyukur. Nah, setan nipu kita. Lewat masalah dia buat kita susah bersyukur. Dia buat kita apa? Mengeluh, menggerutu. Orang yang mengeluh, menggerutu maka dekat kepada maut. Kenapa saya katakan dekat kepada maut? Orang yang suka mengeluh, menggerutu karena pintu untuk penyakit itu mengeluh dan menggerutu. Siapa yang mau terus tubuhnya dihinggapi penyakit? Nggak ada kan? Siapa yang mau tubuhnya selalu sehat? Semua kan? Bersyukur saudaraku. Nah, saudara, setan mau kita mengeluh, setan mau kita mengerutu saudaraku. Iya, bilang sama-sama, setan harus ditaklukkan. Setan harus dikalahkan.
Jadi ketika saudara bersyukur, setan dikalahkan. Ketika saudara bersyukur memuji Tuhan, setan ditaklukkan. Dia tidak berkuasa atas hidup setiap orang yang bisa bersyukur, saudaraku. Katakan amin. Berikan pujian yang lebih lagi buat dia. Haleluya. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Jadi saudara, ada harapan, selalu ada harapan. Yang pertama, tetap tabah hati. Artinya apa? Teguh hatimu, kuat hatimu, caranya tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada kehadiran Tuhan. Lebih sadar akan kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur, ada kuasa dalam ucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, engkau kalahkan setan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, kita sembah dia. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Saudara yang sudah dapatkan roti dan anggur ketika masuk, kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangannya, nanti akan dibagikan. Ada yang belum dapat boleh angkat tangannya. Ya, berarti semua sudah dapat. Saudara, kita akan sama-sama dalam perjamuan kudus. Buat saudara yang ada di rumah-rumah yang sudah siapkan roti dan anggur, saudara siapkan. Kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus, yang dimana setiap kita berkemenangan karena pengorbanannya, berkemenangan karena salib yang telah menjadikan setiap saudara dan saya lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Serukan, serukan, serukan. Sekali lagi katakan, harapanku. Haleluya. Yakin di hidup saudaraku ada kehadiran Tuhan, selalu ada harapan. Amin, amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau berkata kepada saudara semua yang hadir pada malam ini, keadaan mungkin bisa membuat banyak orang menjadi putus pengharapan. Tapi buat setiap kita yang percaya kepada Yesus, keadaan semakin membuat kita menyadari bahwa ada harapan di dalam Yesus. Dunia memang membuat orang-orang hari-hari ini putus pengharapan. Tapi Tuhan membawa setiap kita melihat bahwa di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan Dia nyatakan kepada dunia bahwa di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada perkara-perkara yang dahsyat. Kita datang kepada Tuhan saat ini, saudaraku. Mari siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Kita sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Saya percaya kematian Kristus menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Karena Yesus telah menang buat saudara dan saya. Sama-sama angkat roti saudara di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia sudah menyediakan dirinya bagi saudara dan saya. Sehingga di dalam Yesus semua kita memiliki pengharapan yang pasti. Kemenangan, mujizat, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Bahkan ketika kita tinggalkan dunia kembali ke sorga, Dia sudah menyediakan rumah buat setiap kita. Dia satukan kita di dalam kematiannya. Dia bangkitkan kita dalam kemenangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita makan roti ini, saudara.
Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, Yesus mengambil cawan sesudah ia makan. Cawan yang berisikan anggur, dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya, menjadi peringatan akan Yesus. Saya percaya darah Yesus sudah dicurahkan buat setiap kita, sehingga semua kita oleh darah Yesus kita beroleh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita minum anggur ini. Saudara, mari sama-sama ucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang dicurahkan buat kami. Mari masing-masing yang ada di rumah juga sama-sama, yang sudah menerima roti dan anggur, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ada di ruang ini, ucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus menjamah. Saya percaya Roh Kudus melawat kita. Saya percaya Roh Kudus memulihkan kita. Saya percaya Roh Kudus membawa setiap kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oh rabasyana laba-laba, rabasyana laba-laba. Engkau dikuatkan, engkau diteguhkan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Pengorbanannya menjadikan saudara dan saya hidup berkemenangan. Bahkan hidup lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus malam ini kau terima mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah, terima dalam nama Yesus. Oh rabasyana lawat kami semua, Roh Kudus penuhi kami semua. Roh Kudus jamah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan harapanku, haleluya. Sama-sama nyanyikan. Amin, amin. Lebih lagi, katakan sama-sama. Penyertaan Tuhan, lebih lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk saudara, kasih tahu kiri kananmu, katakan engkau aman dalam lindungan Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada malam ini sangat menguatkan setiap kita, amin. Sangat memberkati setiap kita. Terima kasih kepada gembala kita Korudi yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Persembahan saudara dapat dimasukkan dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan ataupun memberikan persembahan lainnya, di belakang di atas kotak persembahan ada amplop, saudara bisa mendapatkannya. Dan setelah ibadah ini selesai, persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Mari saat ini kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami.
Kami memiliki Allah yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan kami, menguatkan setiap kami, memberikan pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa setiap keberadaan kami Tuhan, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu melalui persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa dicurahkan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan Jordan Info. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Morning Worship, Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi, live di Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat menghubungi nomor HP Skater Gereja berikut ini. HK Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore, live di Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30. Jadwal ibadah Gereja Sungai Yordan Singkawang. Yang pertama pada pukul 9 pagi, kedua pada pukul 18. Haleluya. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Coba sebelum kita kasih tahu kiri kananmu, keadaan kuat dan teguhkan hatimu. Haleluya. Sekali lagi katakan, bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Coba kasih tahu kiri kananmu. Haleluya. Denganmu aku dimampukan, aku dikuatkan. Kuasa-Mu di dalamku, tiada yang mustahil. Denganmu yang takkan melihat tembok diruntuhkan hanya oleh iman. Tiada yang mustahil. Denganmu aku dimampukan, aku dikuatkan. Kuasa-Mu di dalamku, tiada yang mustahil. Denganmu yang takkan melihat tembok diruntuhkan hanya oleh iman. Tiada yang mustahil. Ku yakin, katakan. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Oh, lebih lagi seringkali ku yakin. Ku yakin, ku yakin. Kita yakin, amin. Sekali lagi ku yakin. Ku yakin, ku yakin. Ku yakin, ku yakin. Yesus. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar Raja di atas segala raja. Hati yang yakin, hati yang mengasihi, hati yang tetap percaya menjadikan setiap kita ada di dalam kemenangan, kemenangan, kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Di dalam nama Yesus, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, diberkatilah dalam nama Yesus. Baik keluarga, rumah tangga, masa muda mereka, usaha pekerjaan mereka, orang tua mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Hamba nyatakan di dalam nama Yesus, setiap mereka ada di dalam pelindungan pemeliharaan Tuhan. Dan mereka melihat akan kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan
curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, kita angkat dua-dua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Ibadah malam ini sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik engkau yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas hidupmu. Keluarga rumah tanggamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, masa mudamu diberkati. Semua yang engkau kerjakan, engkau andalkan Tuhan, engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan.